Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perbezaan derajat-derajat di antara salat sunnah? Ada. Itu hak Allah, ya. Dan Allah memberi perbezaan derajat untuk memberi motivasi pada manusia. Biasanya derajat itu yang lebih tinggi, mana yang lebih susah lebih tinggi derajatnya. Itu secara umum begitu kaidahnya, ya. Karena Nabi mengatakan al-jaza di jinsil amal, pahala itu disesuaikan dengan beratnya sebuah amalan. Makanya di antara solat sunnah rawatib pun itu punya yang muakkad, punya ghair muakkad, dan itu tergantung kepada keadaan, ya. Contohnya, kenapa salat sunnah qabliyah subuh paling besar pahalanya? Karena paling susah untuk dilakukan. Jadi sebelum salat subuh kita sudah bangun dulu untuk melakukan qabliyah, kita jaga betul, makanya pahalanya melebihi dunia dan isinya. Dan itu tidak disebutkan pada yang lain. Tapi yang lain nanti baru disebutkan ketika digabung-gabung. Contoh, kita sudah belajar kemarin dalam salat sunnah rawatib yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, lalu dilakukan lagi 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Tapi istiqamah tiap hari. Berarti kalau begitu salat zuhur aja sudah 12 rakaat, 4 sebelum, lalu salat zuhur 4, lalu 4 sesudah. Kita waktu dengar pengajian kan enak, Pak. Yang memberi pengajian kan juga enak bilangnya begitu, tapi melakukannya mati dengan diterima. Kenapa besar sekali pahala? Tergantung kesusahan. Susah itu melakukan 12 rakaat waktu zuhur itu, ya, susah. Yang sudah ada 2 rakaat saja qabliyah ba'diyah orang susah melakukannya, apalagi sampai 4. Nah, jadi kaidah secara umum tergantung kesusahan melakukan dan waktu yang diberikan Allah, ya. Di tengah malam solat tahajud ini lebih tinggi derajatnya dibanding solat duha, ya. Karena solat duha masih mudah, solat tahajud susah dilakukan. Makanya solat duha pun masih, nanti kita kan belum bahas salat duha nih, setelah ini baru kita bahas salat duha. Itu nanti hukumnya, Pak, itu bahkan ada ulama yang mengatakan enggak wajib, cukup hanya waktu-waktu tertentu. Itu nanti beda-beda. Tahajud enggak ada khilaf, tetap sunnah muakkad dilakukan di tengah malam. Jadi ada perbedaan derajat itu, ya. Dan itu memang hak Allah membedakan supaya hamba mengejar-ngejar fadilahnya. Kita sesama manusia saja dilebih-lebihkan oleh Allah di antara yang lain. Istri kalau di dalam rumah itu tetap derajatnya di bawah suami. Maksud derajat, dia kedudukannya dalam rumah tetap di bawah suami. Artinya kalaupun istri itu presiden atau ketua partai, ya, misal istri ketua partai atau presiden, kalau dia menginjak kakinya dalam rumah, tetap suaminya nomor 1. Jadi kalau mau dapat surga, suami. Kalau mau dapat surga, suami. Itu bagi istri, ya. Namun istri dilebihkan derajatnya di atas anaknya. Jadi kalau dibandingkan antara ibu dan ayah di hadapan anak, ibu 3 kali disuruh oleh Rasulullah, ibumu, 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 baru ayahmu. Nah, itu kelebihan Allah beri itu ibu. Kenapa? Karena ada pekerjaan ibu yang nggak sanggup kita lakukan, mengandung, melahirkan, menyusui, ya. Itu kelebihannya. Makanya ibu itu masuk surga dari 2 sisi, taat pada suami, lalu kemudian bahagian daripada pengabdiannya kepada anaknya, ya, bawa kandungan. Jadi semuanya tetap ada kelebihan, baik ibadah maupun dalam urusan-urusan manusia. Salat safar, musafir, apakah salat sunnah rawatib tetap dijaga? Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang meninggalkan. Kecuali yang enggak pernah Nabi lewatkan walaupun dalam safar, yaitu salat sunnah qabliyah subuh.
Itu yang enggak pernah Nabi tinggalkan. Yang lain Nabi kadang melakukannya, kadang meninggalkannya. Jadi yang lain boleh pilih, Pak. Boleh pilih, mau melakukan boleh. Misal kita turun di masjid lakukan zuhur qasar, sebelum qasar kita qabliyah dulu, lalu kita boleh meninggalkannya pun boleh, walaupun hari-hari kita menjaganya. Tapi kalau salat qabliyah subuh Nabi enggak pernah meninggalkannya. Itu yang dalam hadis disebutkan Nabi jaga betul qabliyah subuh. Kenapa saya bilang pemecah belah umat neraka, Pak? Karena Nabi yang mengatakannya. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah an-nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mati dalam keadaan belum taubat dari penyakit namimah. Orangnya disebut namam, yaitu pengadu domba. Pengadu domba itu bahasa keren kita provokator. Provokator itu kan adu domba, Pak. Sana bilang begini, sana bilang begini. Pokoknya supaya pecah di antara urusan-urusan persatuan umat. Nabi mengatakan haram. Lalu dalam hadis yang lain, ketika Nabi melewati kuburan, kuda Nabi terloncat mendengarkan siksa kubur. Lalu Nabi mengatakan dalam kuburan ini sedang disiksa. Makanya kuda yang mendengar siksa kubur terloncat, terkejut. Siapa dalam orang yang di dalam dua kuburan ini? Yang pertama yang tidak bersuci dari kencingnya, la yastanzihu 'anil baul. Maksud enggak bersuci, enggak cebok atau meremehkan kencing, kena di celana langsung bawa tempat salat. Begitu saja, meremehkan. Yang kedua, allazi yamshi bin namimah. Dulu di dunia dia suka memecah belahkan umat, yaitu suka mengadu domba di antara orang-orang. Jadi ini menjadi jaminan enggak masuk surga kecuali dia tobat dan meminta maaf. Makanya susah, Pak, meminta maaf. Orang yang sudah hancur-hancuran itu susah. Kayak mana meminta maaf? Orang sudah bunuh-bunuhan, sudah saling caci maki, sudah, kita meminta maaf. Kayak mana kita minta maaf? Makanya jangan dahulukan pekerjaan itu. Berbeda dengan amalan pribadi kita dengan seseorang. Kita benci ke seseorang, kita ngejek, lalu kita minta maaf, mudah. Ini masalahnya dengan urusan orang ramai. Kalau mengislah orang banyak, itu ahli surga. Islahum bainan nas, di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang paling dikasihi, kerjanya apa? Islah bainan nas, memperbaiki hubungan di antara banyak orang. Ini kan kebalikannya. Dulu yang satu pemecah, yang satu memperbaiki. Maka Nabi pernah terlambat salat zuhur, sahabat nunggu azan udah, Nabi kok belum nampak. Rupanya Nabi terlambat dari apa? Rupanya Nabi baru pulang dari kampung, di salah satu suku yang sedang bertikai. Jadi Nabi selalu kalau ada orang bertikai, beliau datang untuk mendamaikan orang bertikai. Itu suruhan Nabi. Kita disuruh damai-damaikan. Kebalikannya adalah memecah-mecahkan. Makanya paling bahaya pekerjaan ini. Lebih bagus diam. Kalau tidak bisa memberi manfaat pada orang banyak yang tinggal dalam satu komunitas, kalau nggak bisa memberi manfaat, paling kurang jangan memberi mudarat. Makanya besar itu dosanya, Pak. Dan itu apakah berlanjut? Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan satu keburukan lalu atau mengajak satu keburukan, falahu ismun, dia dapat dosa, dan disambung, dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Ini kita yang memprovokasi pertama. Setelah itu muncul orang-orang yang mengikuti kita, dia tambah provokasi. Itu multi level marketing. Dosanya berembet, Pak, berembet. Kenapa begitu? Lihat hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Semua dosa pembunuhan di atas dunia ini dialirkan kepada siapa? Anak Adam yang membunuh pertama sekali, yaitu Qabil, kata Rasulullah. Padahal Qabil sudah hilang, sudah jutaan tahun yang lalu, Pak. Qabil entah di mana, sudah mati, Pak. Tapi dosa pembunuhan semua dialirkan ke dia, karena dia yang pertama sekali mengawali itu. Makanya hati-hati. Kita mungkin sudah meninggal, tapi orang kampung masih ribut gara-gara kita memulainya. Kita yang menegakkan perpecahan ini terus bersambung 7 generasi.
nggak bisa lagi diperbaiki, kitalah yang pemulanya, maka dalam kuburan dikirimkanlah gaji pensiun dari orang-orang yang mengikuti keburukan kita. Maka baiklah budnya, kalau sudah terpecah damaikan, bukan disuruh tambahkan asap, tambahkan api. Jadi kita asap-asapi. Jangan, karena ini perbuatan paling bahaya. Dan mati itu mati dalam keadaan adu domba itu bahaya. Saya mungkin pernah cerita sama Bapak Ibu, ada satu kampung, saya tidak sebutkan nama kampungnya karena nanti Bapak tahu, nanti Bapak tanya-tanya, Bapak selidiki, biar saya saja yang tahu. Ada satu kampung, Pak, ada seorang perempuan, kerjanya itu, Pak, memprovokasi, adu domba sana, sampai ribut kampung gara-gara dia. Ketika dikonfirmasi dia nggak pernah ngaku. Dia bilang mana laganya, hana, pokoknya macam-macam. Nggak taubat sampai mati. Begitu mati, pada sakitnya sakit ringan, bukan sakit celakaan, bukan sakit apa, cuma demam biasa, sakit. Tapi Masya Allah, Pak, ketika mati, kain kafan sudah dibalut, dari telinganya keluar darah, dari hidungnya keluar darah, dari mulutnya keluar busa. Padahal bukan keracunan. Jadi orang-orang kan sudah jadi bahan pembicaraan. Jadi basah nih, Pak. Kain kafan sudah basah dengan darah. Di sini basah dengan darah. Yang ini keluar busa. Padahal bukan keracunan, cuma demam biasa saja. Semua orang satu kampung bilangnya, Kang, coba lihat orang-orang yang memprovokasi kampung. Ini gara-gara semua orang bilang. Dan kita sebenarnya nggak tahu apa maksud Allah membuat keluar darah. Padahal dia nggak ada biasa. Maka jangan sampai mati keluar busa sama keluar darah di telinga dan mulut. Karena ini gara-gara ini, ya, dua-duanya berfungsi untuk memecah belah umat. Maka perlu diingatkan kepada orang-orang yang suka melakukan ini, ya. Baik, jadi bersambung-sambung itu dosanya. Jadi harus segera taubat. Kalau taubatnya dengan orang banyak, berarti kumpulkan orang banyak. Kan capek kumpulkan orang banyak, belum lagi kita dibuat gengsi oleh syaitan. Keupu ke pebutnya, upu ke pemalai-malai drog. Udah bertahan sampai mati nggak taubat-taubat. Udah begitulah. Nauzubillahi min dzalik. Kain kafan apakah warna putih atau boleh warna lain? Nanti waktu pelajaran cara mengkafankan, nanti kita akan bahas dan kita temukan kain kafan itu bukan wajib berwarna putih, sunnah berwarna putih. Seandainya tidak ada yang warna putih, nggak ada, dan nggak ada pun tetangga yang bisa sumbang warna putih, maka dibolehkan mengkafankan dengan kain apa saja yang selain putih. Boleh, Pak. Ija-ija batik, misalkan ija-ija sawak, kain sawak. Kain sawak apa bahasa Indonesianya? Nah, ya, ija-ija sawak itu, Pak, kita kafankan. Boleh, Kak? Boleh. Oh, nggak ada lain, yang ada cuma jubah kita salat. Boleh, Kak? Boleh. Ya, dibolehkan. Namun pilihan yang paling utama adalah warna putih. Itu pun nanti ada hadis yang lain, warna putih disuruh cari yang bergaris-garis. Tidak ada hadis lain lagi. Tapi itu pun semuanya adalah sunnah, hana wajib. Itu kalau ada, jangan dahulukan warna lain. Apalagi sampai pakai warna pink. Jenazah raya panjang jenazah. Kain kafan warna pink. Payah berdalam protes. Gigi palsu, kalau dia terbuat dari benda berharga, contoh gigi emas, satu gigi lain banyak, bolehkah dicabut? Kalau dia bukan menempel permanen, bukan tempel permanen, Pak, setelahnya bisa dicabut, maka dibolehkan cabut. Kalau itu bisa menjadi harta yang berharga bagi ahli waris. Tapi kalau menempel permanen, tidak boleh mengganggu jenazah dengan merusak jenazah. Misal ditempel sampai sudah melekat di dalam kulit, tak boleh ganggu jenazah. Jadi gigi-gigi palsu itu kalau yang bukan dari emas itu biarkan saja, biarkan saja, tidak mengapa. Kecuali yang model lepas, bisa lepas. Kalau sudah bisa lepas, ya lepas saja. Sekarang gigi palsu kadang-kadang kan model lepas, malam lepas ikan, kemudian taruh sampai tempat tidur, begitu bangun lupa pakai.
Ada yang model makan bakso tertancap di baksonya, kan model lepas. Ya, waktu pulang hoi go, rupanya kan ada pak bakso. Nah, jadi kalau yang model lepas silakan cabut. Tapi yang berharga itu pandangannya. Makanya kalau kita luaskan pandangan itu, nanti ada juga apa hukumnya misal perempuan terpasang spiral di jalan menuju rahim, dipasang spiral. Itu para ulama mengatakan wajibkah mencabutnya? Lalu dijawab, kalau itu mengganggu jenazah sampai harus membelah jenazah untuk mengambil spiral, maka disuruh biarkan, karena dia nanti ikut membusuk bersama busuknya jenazah. Oh, alatnya nggak busuk, jenazahnya busuk, jadi nggak wajib kita ambil semua itu. Cuma kalau cincin di tangan melekat dari itu jadi harta warisan, itu potong saja, ambil, karena itu nggak mengganggu jenazah, artinya bisa dipotong, itu ambil saja. Jadi jangan sampai sudah dikuburkan baru tinggal, oh maka dua kucok. Nah, kan ada cerita anak-anak dulu pak ambil, gali kuburan diacok kembali, ya. Itu tidak dibolehkan. Boleh diambil benda berharga yang tidak mengganggu jenazah. Nah, termasuk alat-alat di dalam tubuh jenazah. Misal kita pernah operasi patah kaki, ada pen di dalam ininya, anak pada cok ya, mau nanti gini jenazah untuk alat-alat operasi dokter itu, anak-anak kedokteran kan beli jenazah itu, untuk autopsi, belajar cara membedah mayat, itu jenazah beneran itu dibelinya itu. Jenazah siapa? Jenazah orang-orang tertabrak di jalan yang nggak diambil sama keluarga, jenazah perampok-perampok yang kait timba yang dimasukkan ke peti es, itu dibeli itu. Satu jenazah berapa dijual? Siapa yang kedokteran di sini? Satu jenazah ada 50 juta, ada yang mempakat zaman kelompok beli jenazah, alat praktek. Nah, itu para ulama menjawab begini, kalau itu digunakan untuk mengetahui rahasia tubuh kita, nggak ada jalan lain kecuali itu, maka dibolehkan. Jadi dari situ kedokteran tahu ini penyakit ini akan muncul dari sini, ini uratnya ini. Kalau itu satu-satunya jalan untuk mengetahui kemaslahatan orang banyak, maka dibolehkan. Tapi kalau cuma untuk bermain-main, ya, maka itu diharamkan. Ya baik, ketika kita melakukan perjalanan, syarat qasar sudah cukup, sudah lewati jarak 89 km, sudah melewati tapal batas, kemudian melewati tidak berbau maksiat. Lalu kita pas mau turun di waktu salat zuhur dalam perjalanan, di situ ada jamaah. Apakah kita salat sendiri dengan 2 rakaat atau bergabung dengan jamaah setempat? Tetap berjamaah lebih utama. Jadi tadi itu bicaranya tadi kalau kita salat tanpa bergabung dengan jamaah. Tapi kalau kita menemukan di satu tempat ada jamaah, karena ilahnya atau unsurnya bicara masalah pahala antara salat sendiri dengan salat jamaah itu jauh sekali beda, sampai 27 kali lipat, maka berjamaah mengikuti jamaah di tempat itu lebih utama. Jadi yang tadi seluruh ulama mengatakan lebih bagus ambil qasar daripada melengkap, itu kalau salat sendiri. Kita turun masjid orang, ya, kemudian udah nggak ada jamaah, mana lebih utama, ambil 4 rakaat atau 2 rakaat? Tadi jumhur ulama, hampir semua ulama mengatakan lebih utama ngambil qasar. Sekarang ketemu dengan jamaah di situ sedang salat jamaah zuhur, tetap lebih utama melakukan salat sempurna dengan jamaah setempat. Kita niatnya apa? Ya tetap niatnya salat sempurna. Jadi zuhurnya tetap sempurna, nggak boleh qasar sendiri dalam jamaah. Di situ baru duduk tahiyat awal kita sudah salam sendiri di belakang, nggak sah. Kalau ngambil jamaah tetap harus sempurna bersama jamaah setempat. Sekarang kalau kita balik, kita yang sedang berjamaah sesama musafir, ya, jadi tadi kalau ketemu jamaah Pak tetap ikut jamaah lebih utama daripada mengambil qasar sendiri di belakang. Tapi kalau nggak ada jamaah tetap qasar lebih utama. Sekarang kalau kita balik, kita yang sesama musafir sedang turun lalu berjamaah, satu rombongan bus turun lalu berjamaah, sama-sama mengambil qasar
Jadi boleh sepakati dulu dengan sama musafir, kita duhur qasar ya. Imam harus kasih tahu. Imam nggak boleh main langsung takbir tanpa memberitahu, sehingga makmumnya bingung sendiri, ini apa nih, jamaah 4 rakaat atau 2 rakaat. Imam harus kasih tahu. Jadi imam itu juga harus bijaksana dalam urusan itu. Ketika sedang melakukan jamaah qasar, qasar dalam keadaan berjamaah sesama musafir, tiba-tiba datang orang kampung, orang setempat, dia masuk ke jamaah kita. Ini bagaimana ini? Orang mukim itu tetap ikut jamaah kita dengan niat salat 4 rakaat. Tadi kan kita sama-sama niat salat 2 rakaat qasar. Dia ikut jamaah kita. Tentu dia nggak sempat bertanya, dia nggak sempat nanya ke salah satu orang yang sedang berjamaah, ini apa semayangnya? Kan nggak sempat dia tanya. Kalau sempat dia tanya, ada yang jawab, kamu qasar. Dia harus ulang solatnya ini, karena dia sudah menjawab pertanyaan. Kan? Akhirnya dia solat ikut, Pak. Nanti dia akan bingung ketika 2 rakaat. Tiba-tiba kita salam semuanya, sedangkan dia tadi ikut di awal takbiratul ihram. Di 2 rakaat kita semuanya salam. Tentu dia bingung. Kalau dia tanya, kok bagadan salim, maka dia harus ulang salatnya, karena dia udah nanya, berarti batal. Kan nggak mungkin nanya, apa yang harus kita lakukan, Bapak? Dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'i, kalau imam menyadari bahwa ada mukim yang mengikuti jamaah musafir, ada seorang mukim yang mengikuti jamaah orang musafir, untuk menjawab kebingungannya, karena dia nggak tahu nih salat apa nih, kok bisa tiba-tiba cuma 2 rakaat, maka si imam segera berseru, disuruh segera berseru mengatakan, nahnu musafirun, kami ini musafir, fa'atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Itu yang disuruh di dalam kitab-kitab. Imam disuruh berseru, kamu musafir, lanjut, kata imam. Begitu disuruh. Masalahnya imam kadang-kadang nggak tahu pun. Kalau nggak tahu, berarti mukimnya yang harus tahu bahwa kalau sudah duluan salam, berarti dia tinggal lengkapkan 2 rakaat. Dia nggak boleh salam bersama jamaah qasar ini, nggak boleh. Kalau dia salam, maka batallah semua salatnya, kan? Oh, dia niat qasar, nggak boleh juga, karena nggak cukup syarat, dia bukan musafir, dia mukim. Nah, jadi begitu penanganan kalau bertemu dengan jamaah setempat atau mukim bertemu dengan jamaah qasar. Dulu Rasulullah membalikkan rida, artinya ada sesuatu kain yang digantungkan di pundak Rasulullah. Sekarang kita kalau salat minta hujan, sama sunnahnya tetap membalikkan rida. Tapi kalau yang disuruh balikkan rida itu hanya imam yang memimpin salat. Makmumnya nggak usah rame-rame membalikkan rida, karena hadis-hadis tadi menyebutkan imamnya, pemimpin salatnya balikkan rida sebagai tafaul. Tapi kalau kita nggak ada rida, perlukah kita balikkan baju? Nggak usah, Pak. Kalau lagi anda ambil bangai, jadi pergi salat minta hujan semua baju terbalik, nggak perlu. Cukup imam saja memakai rida lalu dibalikkan. Itu pun tafaul, berharap semoga dibalikkan keadaan. Jadi nggak perlu sampai membalikkan baju. Seluruh binatang yang mati, baik dia mati sendiri maupun kita yang matikan, kalau kita membunuh binatang dengan sengaja, ini saya kabarkan ini dulu, tetap dosa. Kalau binatang itu bukan termasuk binatang yang disuruh bunuh dan nggak ada sebab, suka-suka kita, tak pohmi, kita pukul, dia baik-baik saja, maka tetap berdosa besar. Menyakiti binatang tetap dosa besar. Tapi kalau ada sebab, dia sudah merusak keadaan kita, kencing dalam rumah, terus-terusan, itu kita pukul sampai mati,
maka tidak menyebabkan dosa. Masalah matinya kucing kalau tertabrak, berarti kan nggak sengaja. Pertama, nggak ada dosa kalau nggak sengaja. Kemudian semua binatang termasuk kucing, apakah perlu diperlakukan seperti manusia? Jawabannya tidak. Tidak ada satu fikih pun yang membahas bahwa kalau matinya kucing, matinya burung, lalu wajib kita bungkus, lalu tanam. Nggak ada. Nggak ada kewajiban menanam binatang yang mati. Lalu untuk apa ditanam juga? Itu pun tujuan tanam supaya tidak menyebarkan bau dan virus atau bakteri. Itu saja. Seandainya kita buang, kita campak lagi tikus bak jalan, kenapa? Kan cukup banyak tikus dicampak ke jalan, enggak ditanam. Apakah dosa? Enggak ada dosa. Kucing juga begitu, kalau dia mati di samping jalan, enggak ada yang tanam, enggak pun menyebabkan sebuah kewajiban, enggak pun berdosa satu kampung itu. Tapi hari ini ada orang nabrak kucing, lalu kemudian dia sampai dia buka bajunya yang kejadian itu, waktu kejadian dia buka baju, dia bungkus, lalu dia tanam, lalu dia pulang bagi-bagi garam. Itu semua khurafat dan itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nggak ada petunjuk satu pun dalam Islam nyanbut khurafat. Mungkin peninggalan Hindu masa lalu, mungkin, tapi yang pasti itu tidak dituntun untuk melakukannya. Untuk apa bagi-bagi garam? Saya coba tanya kepada orang yang pernah melakukannya. Ternyata tujuannya menurut pikiran orang-orang ini bahwa agar tidak ditimpa bala dengan, jadi membuang bala dengan kematian kucing itu, ya. Malah ini bisa menimbulkan kesyirikan di dalam hati. Yang lebih aneh, kucing kita perlakukan begitu. Kita tabrak orang di samping jalan, lari kita, Mak. Kan cukup palis kan, Mak? Kita tabrak kucing, kita tanam, kita mulakan bagi-bagi garam. Kita tabrak orang, nggak berhenti pun kita. Padahal orang yang wajib kita muliakan, berhenti, ambil, kembalikan ke keluarga, tanggung jawab, selesai. Makanya kadang-kadang kucing pun bingung, apakah bangai tak manusianya? Makanya nggak ada itu, dan jangan lakukan itu, Pak. Oh, mau menanam supaya nggak berserak di jalan, ya tujuannya karena supaya nggak kotor saja, itu saja. Tentang kebiasaan membuat tenda walimah di mengambil badan jalan. Ini tadi sudah sedikit kita singgung bahwa kalau seandainya mengganggu pengguna jalan dan tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif yang seharusnya orang bisa mencapai ke kantornya jam 8 tepat, gara-gara ada tenda di situ menjadi macet, maka perilaku itu apapun alasannya tetap haram. Itu dosa, Pak. Seharusnya orang yang buat walimah ini itu coba cari dulu alternatif lain, karena tempat banyak. Kadang-kadang orang maksa harus buat di depan rumah, sedangkan depan rumah tidak ada halaman, sehingga diambillah badan jalan. Padahal walimah tidak mesti buat di depan rumah. Cari area tanah yang enggak mengganggu jalan. Berarti ada jalan lain, tapi dia maksa untuk buat di badan jalan. Lalu terjadilah kemacetan. Orang di situ caci maki. Orang mengatakan, memang kita tidak dengar yang punya rumah orang caci maki di jalan, tapi orang caci maki, Pak. Sedangkan Rasulullah mengatakan apapun yang dilaknat orang akibat perbuatan kita, laknat itu akan kembali kepada orang yang menyebabkan terjadinya laknat. Jadi itu tetap tidak boleh, kecuali ada disediakan alternatif. Contoh, tidak sampai timbul macet. Jadi contohnya misal dalam komplek buat di jalan ini, lalu dijaga bahwa ada jalan lain untuk bisa masuk ke lorong-lorong, atau di kampung-kampung ada jalan lain yang bisa, itu aman, itu tidak mengapa. Tapi intinya kalau sempat mengganggu orang, sampai ada orang, Pak, yang mau pulang dari kantor kadang-kadang harus parkir 200 meter, rumahnya sebelah sana, tidak ada jalan lain. Seharusnya pemilik rumah jangan maksa buat depan rumah, ataupun buatnya ya carilah apakah di tanah yang lapang atau apa saja. Jadi ini semua berkenaan dengan
perasaan seorang mukmin. Tak boleh ganggu mukmin lain. Jangankan tenda apa yang menghadang jalan, saja, saja, satu tumpuk saja Pak, berada samping jalan. Enggak macet gara-gara ni kan, nak macet gara-gara ni kan. Tapi masya-Allah Rasulullah mengatakan apa? Ittaqu al-la'anain, berhati-hatilah engkau dengan orang-orang yang dilaknat. Siapa salah satunya? Membuang hajat di tempat lalu lalangnya orang, maka tetap dosa itu. Maka dia tanya punya pegawai walimah itu cari tempat yang hati-hati. Kalau sudah tahu kampung kita sempit, tahu jalan sempit, jangan buat di jalan sempit. Salam lintas agama, itu sering tu Pak. Biasanya itu penyakitnya para pejabat, supaya enggak diturunkan, enggak dimutasi, supaya enggak dituduh sebagai orang ekstrim, enggak dituduh sebagai orang fanatik, demi urusan gaji yang dia terima cuma sekitar 10 sampai 15 juta, maka dia mengucapkan salam untuk semua agama. Apa hukumnya Pak? Haram. Haram. Tolong sampaikan ke Jokowi dan kawan-kawan, haram. Oh, tugas saya sebagai presiden, haram. Kenapa? Karena mengucapkan salam di luar agama itu intinya akidah Pak. Intinya itu akidah, bukan hanya sekedar selamat pagi, itu ada akidah. Contoh, Om Swasti, apa itu Om Swasti Om? Saya tidak hafal pula itu salam-salam itu, karena jarang kita ucapkan. Itu di antara salam-salam itu ada yang artinya hanya kepada dewa-dewa lah yang punya Hindu. Apa salamnya yang punya Hindu? Apa kan Om Swasti Omnya punya Buddha atau punya Hindu itu? Itu artinya Pak, coba dicek artinya di Google Pak. Saya nak sempat ngecek lagi nih ya, kalau saya salah, tapi artinya berhubungan dengan dewa. Hanya kepada dewa-dewa lah kami meminta keselamatan, kalau saya nak salah itu artinya. Akidah mainnya Pak, akidah itu ya. Jadi bukan hanya sekedar salam biasa. Jangan sampai jabatan kita mengorbankan akidah, sedangkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan semua perkara kecuali urusan-urusan akidah. Itu yang tidak bisa dimaafkan. Urusan akidah itu Pak berat urusannya, karena Allah kalau urusan dosa itu masyiatillah, suka-suka Allah, dia bisa ampunkan, dia bisa azab, suka-suka beliau, suka-suka Allah. Banyak orang berdosa dalam hadis-hadis ketika berhadapan dengan Allah dimaafkan Allah banyak, tapi kalau urusan akidah tetap bermasalah. Makanya haram itu. Jadi ucapkan salam saja. Nah, kita yang dengar bagaimana? Sahut yang salamnya saja, karena itu sudah wajib. Tapi yang lain itu jangan kita anggap bahagian dari kebenaran. Jadi kita wajib menolak di dalam hati kita. Yang salam itu orang Islam itu tetap wajib disahut. Jadi jangan biasakanlah untuk memberi salam lintas agama. Jadi kalau toleransi jangan kebablasan. Toleransi itu pergi ke Medan, bawa pulang Zulaikha. Nah, kasih ke orang Kristen di samping rumah, Cina, Kristen, baik dengan kita. Boleh enggak Pak? Boleh. Itu toleransi. Itu enggak apa-apa. Ya, Rasulullah pernah makan di atas piring seorang Yahudi. Pernah juga hadiah pernah diberikan oleh orang Yahudi, Rasulullah makan. Nah, jadi begitu. Sedangkan masalah LGBT ini walau dia jadi imam, apakah wajib kita ikuti? Tidak boleh kalau kita sudah tahu apa pekerjaan dia. Bagi yang tidak tahu termaafkan. Yang sudah tahu ini LGBT nih imam ini, homo nih imam, maka imam itu tidak boleh diikuti. Bagi yang tahu wajib meninggalkan imam itu, dan wajib kasih tahu kepada BKM nyo homo, karena ada penceramah homo sekarang ini. Betul saya bilang, dan itu bukan satu dua Pak, banyak. Itu dia jadi imam, kita tahu wajib untuk meninggalkan dia dan kasih tahu ke BKM masjid ini bahaya, jangan jadi imam. Karena tidak boleh imam itu orang fasik, orang yang suka melakukan dosa besar. Nah, nanti homo itu apakah bisa berubah? Bisa ya, bisa berubah Pak. Itu tinggal ganti rok saja dengan celana ya.
lalu kemudian suruh dia pangkas rambut, tumbuk 2 kali, tampar 5 kali, Pak. Suruh push up 1000 kali, ya, je gagam kero, ya, Pak. Cuma mereka itu sekarang tidak diberikan begitu. Begitu dibuat oleh salah satu Kapolres kita di Dok Sukun, langsung Pak Kapolres langsung dihilangkan dari Aceh ketika mendidik para bencong-bencong itu, ya. Kenapa? LSM Jerman turun, LSM Amerika turun, menganggap ini sudah melanggar hak asasi manusia. Makanya kita kalah dengan hak asasi manusia. Kalau bencong-bencong itu bisa kita didik, Pak. Cuma penguasa harus turun, ganti bajunya, itu selesai urusan. Harta seharkat, apakah itu diambil jadi bahagian untuk menafkahi urusan jenazah? Harta seharkat itu apa dulu? Harta seharkat itu dalam syariat itu harta yang milik bersama antara suami dan isteri. Maksud milik bersama, isteri pernah mengeluarkan hartanya dalam satu urusan di dalam rumah tangga. Contoh, membangun rumah bersama, membeli mobil bersama. Tapi isteri tidak pinjamkan, tapi isteri tidak beri, cuma pinjamkan. Ketika meninggal salah satunya, maka harta itu harus dipisahkan. Jadi misalnya yang meninggal suami, maka istri sebelum membagi warisan itu harus dipisahkan dulu itu harta itu. Dia harus kasih tahu anaknya, nak, ini rumah ini dulu mama bangun sama bapak. Mama 200 juta, bapak 200 juta. Maka yang milik istri pisahkan jadi milik istri, tidak boleh masuk ke dalam warisan. Itu contoh harta seharkat. Mobil beli berdua, jual mobil itu, ambil dulu punya istri, selebihnya baru milik si mayat untuk dibagi harta warisan. Nah, kalau sudah jelas harta seharkat itu, maka bagi jenazah dia boleh mengambil haknya sendiri saja. Jadi boleh mengambil dari harta seharkat kalau jelas bahwa berapa jumlah milik si mayat. Yang milik mayat aja yang boleh diambil. Oh, mau ditanggung dulu sebentar, nanti baru dipotong setelah urusan jenazah baik gabu-gabu dengan-dengannya, boleh, tapi nanti dikembalikan. Ya, sekali lagi, Pak, usahakan agar si mayat menanggung dirinya sendiri. Jangan berbuat baik di situ kecuali yang diminta oleh Allah. Berbuat baiklah untuk jenazah dengan cara biarkan jenazah menafkahi dirinya sendiri. Begitu. Ya, jadi boleh ambil harta seharkat. Tapi kalau harta seharkat itu tidak jelas, para ulama mengatakan begini, kalau tidak jelas, sudah lupa, ibu sudah lupa, sudah berapa, ada penting nak penglung nah. Tapi sudah jelas, suami pun ditanya, anak ingat lelong, yang penting nak bantu rojan, bantu pihnya gitung sih misal. Itu kalau sudah tidak jelas, keputusannya adalah 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Itu dalam hitung harta seharkat. 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Kenapa begitu? Karena kebiasaannya, normalnya suami rata-rata lebih banyak. Karena orang yang diizinkan untuk mencari nafkah. Itu kalau sudah tidak jelas. Tapi kalau jelas, ikuti kejelasan itu. Hana penglung jelas, 200 juta hanya 4 bon medeng. Nah, katanya. Ya, rupanya dengan suaminya pun dia main bon. Nah, begitu. Keluarga tidak berani bertindak dalam urusan memandikan jenazah, sehingga Tengku Kampung masuk. Itu tadi seperti saya bilang, kalau diizinkan Tengku Kampung boleh masuk, kalau tidak diizinkan jangan masuk. Keluarga tidak berani memandikan jenazah, sehingga ataupun kadang-kadang berani tapi karena hana mangat, takut nanti tidak mau diurus segala macam. Ini tengkunya yang harus diberi pengajian. Keluarga boleh menolak, mohon maaf, ini biar urusan kami. Biar urusan kami. Jadi jangan sampai tengkunya marah-marah. Hanya akan kahang gebi kedanyo. Kepada acok ranah go. Ada belajar fikih enggak? Semua kita menyebutkan itu urusan keluarga. Jadi keluarga boleh mengatakan, "Oke, maaf adikku, nyobah kamu urusan. Biar kami urusan. Nanti waktu hantar ke kuburan aja kita sama-sama. Ini dari mulai awal biar keluarga kami urusan." Yang tengku harus faham bahwa kabetui, kamu pereh di luar. Itu tengku bijaksana. Tapi kalau tengkunya juga tidak pernah ikut pengajian cukup dengan kitab Jawa waktu dulu, yang kalian kejadian, hanabi kamu, hanabi guru kampung nyo untuk masalah nyo lah macam, nyo kurang ajar lagi nyo. Nyo pecat tengku yang nyo kalau kalian tidak bisa pakai itu kalau sudah begitu, nak faham syariat. Jadi lebih mengutamakan perasaan daripada syariat.
syariat. Keluarga harus tegas, ini urusan kami, karena dalam kitab pun kami yang diizinkan ini. Itu kan ranah orang, karena menyangkut paut dengan aib jenazah. Kita apa? Kita masih hidup nih. Yang paling berhak masih hidup nih, masih hidup, belum meninggal, Pak. Kita masih hidup. Kita mau mandi. Yang paling berhak memandikan kita, isteri kita, anak kita. Misal kita ingin dimandikan, yang paling berhak memandikan kita, isteri, anak, atau tengku di kampung. Ya keluarga sendirilah. Ke pemano lu, tiga ke hawa, aku ke mana, tiga ke pemano. Itu urusan kita. Kok tiba-tiba ada undang orang lain, ada pemano lu tiga, tenang kain. Ini harus dipikirkan dengan baik. Makanya tidak boleh masuk ke ranah orang kecuali diminta tolong kamu nak mampu. Itu baru. Makanya penting. Ini saya lihat ada orang selama ini menuntut ilmu itu ada yang disibukkan dengan menghafal Quran sehingga ilmu fikih tidak faham. Itu yang pertama, gejala-gejala penyakit di dunia akhir ini, Pak. Alhamdulillah rumah-rumah Quran, orang hafal Quran sudah banyak, tapi fikih tidak faham. Sedangkan Quran itu jembatan, awal jembatan menuju fikih. Imam-imam mazhab semuanya ahli Quran, tapi mereka tidak berhenti di Quran, mereka mendalami isi Quran. Itulah yang disebut faqih. Yang kedua, penyakitnya hari ini yang saya lihat, orang yang sudah merasa dapat ilmu, dia tidak mau lagi mengembangkan ilmunya. Sampai kalau ada tausiah-tausiah di masjid, yang hantam dua untuk dengar tausiah, yang kedua imam duduk. Tak pernah duduk tu. Tak pernah duduk. Saya kasih tausiah di banyak masjid, Pak. Itu rata-rata tengku imam nak duduk untuk dengarkan pengajian. Duduk di belakang, bergabar tapi merukuk. Di jamaah sudah pintar-pintar mengetahui perkembangan. Oh ternyata begini, ternyata begini. Di tengku imam cuma andalannya bisa jadi imam. Faham tak faham? Lebih faham jamaah. Itu akibat apa? Merasa sudah berilmu, padahal cukup banyak yang harus dikembangkan. Itu penyakit hari ini. Jadi begitulah keadaannya. Jadi itu hak keluarga untuk menahan. Oh macam-macam pegah mentang. Anak buku. Bahlung dengan imam berikutnya. Jadi ini hati-hati masuk ke ranah orang yang sifatnya aib terhadap jenazah. Adakah doa-doa tertentu? Tidak ada, Pak. Nanti urusan memandikan, kita sudah bahas urusan memandikan jenazah itu yang paling penting mengurusi jenazah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat, oleh Nabi SAW. Tidak ada doa-doa khusus. Saya sudah bilang itu doa-doa itu hanya amalan pribadi. Waktu cuci telinga ni doanya, cuci hidungnya, telinga, jarum. Itu tidak disebutkan dalam 4 kitab mazhab kecuali amalan pribadi. Tapi walaupun begitu tidak terlarang. Misal kita seperti saya bilang, kita waktu mandikan jenazah ayah, kita doakan, ya Allah ini tangan ini, ya Allah yang mencari nafkah untuk kami selama ini. Ya, maka jangan engkau buat tangan ini berada di dalam neraka, ya Allah. Itu doa-doa keluar dari anak waktu mandikan, itu tidak ada hubungan dengan proses mandikan. Jud bahasa gayo je. Bahasa Aceh. Jadi sambil mandikan tu kita lihat wajah ibu kita. Inilah yang dulu telah memelihara kami. Ya, harum neraka berkegolnya. Itu boleh. Tapi tidak ada ketentuan doa cuci tangan ini, doa cuci mulut jenazah ini, doa cuci tidak ada, Pak. Ya. Yang ada niat. Itu pun sunnah. Niat memandikan jenazah oleh orang yang mandikan itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Memandikan jenazah itu sunnah. Orang mandikan jenazah hana genit sapu, gemat laju, sudah sah memandikan jenazah. Dalam mazhab Syafi'i niat itu sunnah. Ya, jadi tidak ada lain-lain. Ada. Makanya orang takut memandikan jenazah, berfikir nak doa khusus sana. Siram hambo je. Kalau jenazahnya kira-kira melawan macam-macam, hambo tiga-tiga je. Begitu. Ya. Kalau ada santunan dari komplek atau kampung, pastikan dulu santunan itu keluarnya dari uang tabungan jenazah sendiri, dari hasil kumpulan sendiri. Sudah? Kalau itu terjadi, jadi tiap-tiap bulan kumpul lalu disantuni, aman. Berarti kita tetap sama saja sebenarnya, yaitu ingin membiayai persiapan untuk kematian kita sendiri. Sudah? Kalau seandainya tidak cukup, bolehkah mengambil dari uang sedekah? Jadi begini Bapak, perlu dipahami lebih lanjut.
Yang wajib, yang disunnah muakkadkan ambil dari uang jenazah untuk urus diri sendiri, itu kebutuhan yang langsung bersangkut paut dengan urusan jenazah. Mulai dari urusan apapun sangkut pautnya langsung. Ya, beli daun bidara untuk mandi, beli sabun, beli minyak wangi, beli kapas, beli kain kafan. Itu yang sangkut paut langsung dengan jenazah. Itu yang digunakan dengan uang si mayat. Tapi kalau kita ambil uang daripada selain si mayat, tapi kita gunakan bukan pada perkara yang langsung. Contoh, kita beli aqua untuk orang datang, kemudian kita dirikan tenda, sewa tenda kampung. Ini anak apa? Nah, itu tidak apa-apa. Kita ambil dari uang sedekah untuk gunakan yang tidak berhubungan langsung. Jadi dari tadi yang mau dikasih tahu apa? Yang berhubungan langsung dengan proses sampai dikuburkan, itu jangan gunakan uang selain uang dari si mayat, kecuali si mayat ada uang, baru ditanggung oleh keluarga. Keluarga pun orang miskin, baru boleh kita tanggung dengan kaum muslimin. Jadi kalau bisa uang-uang sedekah itu jangan digunakan yang ke langsung jenazah. Oh, tapi Ustaz, enggak cukup minta sama keluarga, minta sama baik nak jenazah. Kan tadi ceritanya kalau jenazah tak mampu, sama orang yang menanggung nafkah jenazah, dia yang tanggung. Jadi jangan langsung main tanpa memberitahukan, Pak minta ya, napeng mayat. Kadang-kadang meninggal orang kaya, apa susahnya? Cuma kita tidak kasih tahu aja, sehingga tidak tahu informasi bahwa tidak cukup uang. Nah, minta apa? Dan dengan mengetahui ini, keluarga itu sudah harus tahu, tidak apa-apa, kami tanggung, tidak ada masalah. Yang uang sedekah itu nanti gunakan tempat lain aja. Nah, begitu seharusnya. Nah, jadi jangan sampai menggunakannya ke hubungan langsung dalam prosesi pengurusan jenazah. Nah, jadi kalau tidak cukup, hubungi keluarga. Keluarga yang harus segera mengetahui tentang mana yang lebih utama untuk menanggung urusan jenazah. Kalau kita kunjung teman kerja kita, kemungkinan kebetulan dia non muslim misal, kafir. Apakah berpahala? Berpahala. Dan boleh dan berpahala. Kenapa begitu? Pertama, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu pernah mengunjungi seorang musyrik dari kalangan Yahudi, anak Yahudi, dan dia masih Yahudi juga ni anak ni. Nabi datang, lalu Nabi nanti mengatakan masuklah Islam, kata Nabi. Padahal dikunjungi, anak ini kenal sama Nabi, dia sering bantu-bantu Nabi. Walaupun Yahudi, dia sering bantu-bantu Nabi dulu. Dia suka sama Nabi, akhlak Nabi. Akhirnya dia menatap ayahnya. Ayahnya memberi kode Ati' Abul Qasim. Kata ayahnya, ya sudahlah, taatlah engkau kepada Muhammad Abul Qasim. Anak itu langsung bersyahadat. Setelah bersyahadat, anak itu meninggal. Rasulullah keluar dari pintu rumah anak itu yang sakit itu. Lalu Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari neraka. Itu dalil boleh mengunjungi orang non muslim. Boleh, Pak. Tapi syaratnya kita kunjung itu bukan memuliakannya, tapi demi dia faham tentang keagungan agama Islam. Ya, kita mudah-mudahan dengan kedatangan kita dia takjub dengan Islam. Islam itu toleran sekali sebenarnya. Islam itu baru habis-habisan bertempur kalau diserang. Ya, kalau tidak sangat toleran. Nabi pernah makan di atas piring yang dikasih oleh Yahudi. Ya, Nabi bermuamalah dengan Yahudi, tapi begitu mereka berkhianat, langsung dikepung oleh Nabi, diserang habis. Nah, jadi boleh berkunjung ke situ. Yang jangan setelah berkunjung kita jadi Nasrani. Nah, itu yang bodohnya kita kadang-kadang di situ. Habis kunjung ke orang Nasrani semayang, sakit. Habis berkunjung kita lihat orang Nasrani itu ternyata baik-baik. Kita masuk Nasrani, ya, itu kita bodoh. Sebatas mana saudara yang boleh kita kunjung? Ya sebenarnya tidak ada batas, Pak. Bahkan yang tidak kenal pun boleh kita kunjung. Kita tidak kenal kali, misalnya cuma tahu aja, misal karena jamaah di masjid, kita kenal, kita bilang orang si fulan adalah si fulan yang selalu duduk di sudut sana, misal gitu kan. Nah, kita tidak kenal kali, disuruh kunjung juga, walaupun bukan punya hubungan nasab, tidak punya hubungan nasab, tetap pahalanya sama. Sebenarnya saudara dalam mukmin itu ya semua.
Kita ini semuanya saudara. Dan ikatan iman itu lebih kuat persaudaraannya daripada ikatan nasab. Makanya Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu sebenarnya bersaudara. Ikhwah itu sebutan dari bahasa Arab untuk saudara kandung. Ikhwah itu untuk saudara kandung. Kalau bukan saudara kandung, ikhwan. Makanya waktu Nabi Yusuf dikunjungi oleh saudaranya ke Mesir, kan disebutkan oleh Allah, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Datanglah saudara-saudara kandung Yusuf, ikhwatu Yusufa, datang saudara kandung Yusuf menuju ke Mesir. Makanya kita ini saudara kandung, Pak, kayak adik kakak. Makanya ini enggak ada batas saudara nasab. Sesama mukmin kunjung. Adakah perlu membawa hadiah? Enggak. Karena yang disuruh kunjung. Yang disuruh kunjung. Cuma kita bawa hadiah dapat pahala lebih, yaitu setelah kunjung memberi lagi. Ini kalau bawa hadiah sama hukumnya kayak bawa kado ke walimah perkawinan orang. Tak wajib bawa kado itu. Tak wajib pun bawa amplop. Yang disuruh datang makan, pulang. Cuma kan kalau kita buat begitu, rasa-rasanya kita ditandai orang, Pak. Begitu orang sakit berikutnya dia mengatakan mudah-mudahan si fulan tak datang, mudah-mudahan tak datang. Karena kuih yang ada di rumah sakit yang habis tu dia nak bawa apa-apa. Itu yang orang kadang-kadang tak suka sama kita. Makanya tak wajib, tak bawa pun tak apa-apa, tak bawa amplop tak apa-apa. Apalagi nanti waktu pulang bawa kuih orang. Kata si sakit, hana sopa johino, puo menteng. Ada 2 kali kita kunjung orang sakit begitu, ditandai orang sakit semuanya. Enggak dikasih tahunya lagi, jangan kasih tahu fulan saya sakit ya, dikasih. Habis kuih tadi coy puo reji mandu. Makanya itu tidak baiknya di situ. Tentang beasiswa digunakan untuk membeli HP, tentu haram. Karena tujuan diberikan beasiswa untuk membiayai perkuliahan. Ini menunjukkan memang bahawa si mahasiswa memang tidak amanah. Dan ini dosa. Kecuali dia beli perangkat untuk kuliahnya yang dibolehkan seperti laptop segala macam yang perangkat kuliah. Dan itu semua telah ditulis di dalam aturan-aturan pemberian beasiswa. Namun walaupun begitu, yang namanya orang kalau sudah dapat uang, Pak, apalagi orang itu belum berumur 40 tahun, itu kan macam-macam, belum menikah, belum umur 40 tahun, itu kebijaksanaan itu belum sempurna. Karena kita sempurna bijak itu 40 tahun. Nabi SAW itu orang baik dari kecil. 25 tahun beliau menikah, belum jadi Nabi. Kapan Muhammad menjadi Rasulullah? 40 tahun. Kenapa? Umur 40 disebutkan dalam Al-Quran juga, itu umur orang sudah sempurna kebijakannya. Maka gaya berfikir anak-anak dapat uang, walaupun kita bilangnya beasiswa panena, hambo juga. Nah, kesalahan terjadi di mana? Sistem. Seharusnya beasiswa itu dikirimkan langsung untuk membiayai kuliahnya, dikirimkan jadi SPP-nya, dikirimkan. Jadi enggak perlu dikasih uang ke tangannya. Kalau dikasih ke tangan, orang yang belum bijaksana nak mikir, Pak. Kita dulu juga begitu, asal ada uang hambo saja. Begitu sudah kawin, sudah umur 40 baru mikir. Ini uang, ini untuk besok makan, ini untuk ini, lalu kita hemat. Makanya ini kesalahan sistem dalam pengurusan beasiswa itu. Seharusnya tidak diberikan ke tangan. Jadi siapa mahasiswanya kirimkan ke rekening SPP-nya. Jadi ya kalau kita tanya hukumnya apa, ya tentu haram. Uang beasiswa digunakan untuk kebutuhan yang bukan menunjang biaya kuliah. Dan itu semua tergantung si mahasiswa itu. Bisa jadi dia tidak punya kendaraan. Selama ini dia jalan kaki terus, tidak punya kendaraan, sering terlambat. Lalu beasiswa digunakan untuk membeli motor second yang 2 juta. Itu masih boleh. Artinya menunjang perkuliahan. Sedekah kita yang kita berikan kepada orang-orang yang tadi tidak termasuk kategori layak diberikan sedekah akan menjadi pahala atau tidak, itu intinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis Nabi yang kita bacakan tadi, ketika Nabi diminta ada orang masuk ke rumah, mengetuk pintu rumah Nabi, meminta, Nabi berikan. Lalu Nabi baru mengatakan waktu orang itu pergi, seandainya mereka tahu buruknya pekerjaan ini, sungguh mereka tidak minta-minta, tapi Nabi tetap berikan. Hadis tadi yang keempat, ada orang minta rida Nabi, ditarik-tariknya orang Arab Badui itu, Nabi kasih.
Tapi setelah itu Nabi baru mengatakan bahwa ini perbuatan tercela macam-macam. Artinya kita yang diminta itu tidak berpengaruh pada keadaan dia di saat dia meminta apa. Kita tidak kenal orang di lampu merah tu, tidak kenal, dia cuma ketuk pintu mobil saja dia tahan. Hana taturi ji betul miskin, apakah dia menipu atau tidak kita kenal. Setiap pemberian kita tetap berpahala, karena semua amal itu dihitung pada niat kita. Kita iba kita ni walaupun ada keraguan, ni miskin apa enggak, miskin, tapi kita buang suuzan, kita bangun husnudzan. Alah, mungkin cik urang kasihin betul, kita kasihlah, tetap berpahala walaupun kenyataannya kita ditipu, Pak. Kapan mulai boleh tidak memberi? Di saat kita sudah kenal. Itu orang kampung kita. Di kampung kita, rumah dia lebih besar daripada rumah kita. Rumah dia tipe 80, rumah kita tipe 36. Lalu dia datang ke Lok Semawai untuk mengemis. Kita kenal. Di saat itu haram. Itu yang tadi disebut menolong orang melakukan pekerjaan haram. Namun secara umum hari ini kalau kita lihat, itu yang berdiri di lampu merah itu rata-rata memang profesi, bukan kebutuhan. Saya sudah cerita minggu lalu, saya punya teman beberapa orang Satpol PP itu waktu menangkap mereka punya pakaian yang berbeda disimpan di kamar-kamar mandi di Islamic Center, sampai emas-emas dilepas dulu, dilepas dulu, disimpan, disembunyikan, HP-HP-nya dipesau mendum, untuk mengemis. Nanti waktu pulang balik ambil pakaian itu. Ini yang cerita orang yang nangkap, Pak. Nah, kondisi seperti ini itu membuat kita hari ini mengambil kesimpulan sebaiknya hana payah tajuk, karena walaupun tidak kenal pribadi tapi secara umum kita kenal ini perbuatan mereka. Masalah sedekah, Pak, kita jangankan kasih ke orang miskin, kasih ke orang kaya saja pahalanya sama, tidak berkurang. Makanya dulu ada hadis ini sebagai penutup, hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal menceritakan dulu di masa kami ada seseorang ingin bersedekah, lalu dia berdiri di malam hari di satu jalan supaya tidak dikenal siapa kasih sedekah, dia ingin sembunyikan sedekahnya. Lalu lewatlah orang, dikasihlah sedekah. Rupanya besok ketahuan ternyata orang itu adalah pencuri. Dikasihlah sedekah kepada pencuri. Jadi ribut kampung tadi malam, pencuri dapat sedekah, pencuri dapat sedekah. Dia yang kasih ini menyesalinya, lalu kemudian berdiri lagi malam besoknya, dia kasih lagi sedekah di dalam kegelapan supaya dia tidak dikenal. Ternyata malam kedua lewatlah seorang perempuan, ternyata pelacur. Kasih lagi sedekah, ternyata pelacur. Ribut lagi kampung, pelacur dapat sedekah, pelacur dapat sedekah. Kemudian berdiri lagi di malam ketiga. Ini hadisnya panjang, Pak. Lalu kemudian orang ini memberikan lagi, ternyata yang diberikan malam ketiga orang kaya. Akhirnya sudah cukup 3 malam, dia salah terus targetnya. Dia menghadap Nabi SAW. Dia mengatakan, bagaimana nasib sedekahku ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? Ini hadis sahih. Nabi menjawab, sedekahmu kepada pencuri pahala sempurna, dan dengan sedekahmu mudah-mudahan menyadarkan pencuri itu bahwa rezeki Allah bukan dengan dicuri. Mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah dengan itu, kata Nabi. Sedekahmu kepada pelacur mudah-mudahan memberikan hidayah kepadanya bahwa tanpa menjual diri pun dia bisa dapat rezeki Allah. Lalu sedekahmu ke orang kaya tetap berpahala, kata Nabi, dan mudah-mudahan sedekahmu ke orang kaya membuat dia sadar bahwa dia yang kaya saja dapat sedekah, seharusnya dia yang kaya memberi sedekah. Tidak ada yang dilaknat Nabi, tidak ada yang disesali satu pun oleh Nabi. Barulah dia berbahagia. Baru dia berbahagia. Berarti sedekah kita, Pak, salah target pun tidak apa-apa sebenarnya. Cuma jangan pelihara orang yang sudah kita tahu. Ini orang tadi ini tidak tahu. Tak tahu, maka Bapak jangan gara-gara hadis ini pulang pengajian tak minta pencuri nyumpat nak terdekat dari ilung, tak minta pelacur nyumpat nak terdekat dari ilung. Dia pelacur pegah daripada nunjuk sedekah, lunjuk draw nanti ke. Jangan begitu, ya. Jadi begitu Bapak, tidak ada sedekah itu tetap sempurna pahalanya, tergantung niat kita. Keadaan satu negeri banyaknya pengemis, salah siapa? Ini sebenarnya salah pendidikan yang dibangun di negeri itu, Pak. Saya kasih contoh. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun beliau memerintah.
Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Bani Umayyah. Waktu diberikan zakat, semua dorong-dorong zakat, bukan tarik-tarik zakat. Padahal diberikan zakat ke orang yang sudah miskin. Orang miskin itu mengatakan apa? Jangan ke saya, masih ada yang lebih miskin, tetangga saya lebih miskin, kasihlah ke saya, kasih ke dia. Datang ke rumah sana. Nah, ini dalam riwayat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Rupanya orang miskin itu mengatakan jangan ke saya, masih ada yang lebih miskin di ujung sana, kasihlah ke saya. Akhirnya tidak ada yang mau terima zakat, Pak. Padahal semua mereka miskin, tidak ada yang mau terima zakat. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu daripada keunggulan daripada pimpinan yang saleh adalah diberikan keberkahan, orang-orang semua merasa kaya. Karena pendidikan agama yang bagus, mereka mengatakan bahwa mereka tidak layak, lebih layak orang lain. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pada pemimpinnya dan bukan pada banyaknya pengemis. Masalahnya kita kekurangan ilmu agama untuk mengetahui kaya itu letaknya di mana. Kalau faham agama, kaya itu di sini Pak letaknya. Orang miskin pun akan merasa, oh baik-baik, Lun, saya tidak minta-minta, saya mau masih mencari rezeki. Dia tidak terima, dia terima pun masih dia mengatakan ada yang lebih miskin, ada yang lebih miskin. Ini masalahnya. Ini kan yang jadi kekurangan kita hari ini, Pak. Agama dibuat berada di ujung, ya, apalagi di bawah pimpinan Si Nadim. Nah, ini pimpinan hari ini, Pak, Menteri Pendidikan tuh, itu dibawa agama itu ke ujung semua. Bahkan sudah dibuat draft, cuma belum ketok palu saja. Pendidikan agama dihilangkan menjadi pendidikan akhlak dan budaya. Jadi sekolah-sekolah ke depan kalau ini diketok palu, Pak, tidak ada lagi yang namanya pendidikan agama, yang ada pendidikan akhlak dan budaya. Bisa lihat kehancuran. Makanya hari ini pesantren menjadi salah satu cara untuk menanggulangi keburukan pendidikan agama di Indonesia. Ini negara kita terus akan dibuat menjadi negara yang tidak beragama. Hancur sekali, Pak. Hancur sekali.